Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Piala Dunia U17 antara Indonesia versus Zambia, yang berakhir untuk kemenangan Zambia dengan skor 1-3. Memang dengan kekalahan ini bukan berarti Indonesia tidak akan bisa lolos dari fase grup, tepatnya dari grup H. Tetapi dengan kekalahan ini tentu akan menyulitkan langkah Indonesia untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Karena dua pertandingan selanjutnya di fase grup ini, Indonesia nanti hari Jumat akan berhadapan dengan Brazil, yang kita tahu merupakan salah satu favorit juara dari event Piala Dunia U17 ini. Dan kemudian di pertandingan terakhir grup H akan bertemu Honduras, kalau nggak salah itu nanti hari Senin. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa yang paling penting, para pemain dari Timnas Indonesia U17 bisa bermain dengan tenang dan juga punya mental yang kuat. Karena menurut hemat saya, kalau dari segi skill individu, para pemain kita sebetulnya tidak kalah dibandingkan para pemain Zambia. Dan memang kalau kita menonton pertandingan semalam, kita bisa melihat bahwa para pemain kita tuh dari segi skill individu oke lah, nggak buruk juga. Tapi ketika diminta bermain kolektif, sering ada kesalahan yang mereka lakukan. Kalau saya perhatikan bahwa game plan dari Nova Arianto itu meminta para pemain berdiri lebih sering di tengah atau melakukan pressing itu dari tengah alias mid press. Tapi yang saya melihat para pemain kita itu tidak bisa menutup ruang sehingga jarak di antara para pemain itu cukup lebar. Itu yang memungkinkan para pemain Zambia berkali-kali bisa mengirimkan umpan-umpan terobosan atau juga umpan yang jauh, direct passing melewati lini tengah dari Indonesia. Jadi memang masalah dari para pemain kita itu adalah dari segi melakukan blocking area agar para pemain Zambia itu tidak mendapatkan yang namanya ruang, bukan saja untuk memberikan passing tapi juga untuk melakukan pergerakan. Dan dari jalannya pertandingan memang Zambia sudah kelihatan lah punya inisiatif untuk bermain menyerang. Tapi Indonesia juga mendapatkan peluang pertama kan, yang ada peluang yang bisa diciptakan ketika dari throw in Fabio tuh kalau nggak salah. Tapi setelah itu Zambia mencetak gol namun dianulir karena offside. Tapi cara Zambia menyerang itu loh, coba teman-teman perhatikan, serangan mereka tuh sangat terstruktur. Jadi para pemain mereka itu sudah mencari ruang yang kosong di area pertahanan Timnas Indonesia. Nah ini bedanya dengan para pemain Indonesia yang ketika menerima bola itu sudah dijaga oleh pemain Zambia. Dan walaupun Indonesia bisa mencetak lebih dulu golnya, dan kalau menurut saya itu adalah gol yang bagus ya, dengan skema serangan yang baik. Ketika Evandra bisa masuk ke dalam kotak penalti, dia coba untuk memberikan crossing, bisa ditepis kiper dari Zambia, dan di sana ada gol yang bisa melakukan finishing. Ini gol yang bagus. Ada skema serangan yang dibangun. Nah saya kira oke lah, ini bagus, ini sudah unggul 1-0. Walaupun saya tidak melihat proses gol tersebut, karena pada saat itu saya dalam perjalanan ke studio SCTV kan mau siaran tuh Liga Champions, pertandingan dini hari tadi antara Slavia Praha versus Arsenal. Tapi pada saat saya sampai, nah saya lihat bahwa skornya tuh 1-0, nah bagus juga nih, saya pikir yang penting kita sudah unggul lebih dulu kan, kita harus cetak gol lebih dulu nih, kemudian mainnya disiplin lagi, ya artinya mau main low block pun gak ada masalah, yang penting jangan kasih space kepada para pemain Zambia. Dan kemudian saya ikut juga itu kan live reaction yang di Liputan 66 Sport ya. Liputan 6 Sport itu buat live reaction dan saya juga hadir di sana hanya beberapa menit saja. Dan pada saat saya nonton itu, nah saya melihat 3 proses gol dari Zambia yang mereka cetak untuk comeback. Nah 3 gol itu kalau nggak salah dalam waktu 7 atau 8 menit saja mereka cetak. Dan mereka memang selalu membangun serangan tuh dari sektor sebelah kanan mereka, memanfaatkan ruang yang terbuka di sektor sebelah kiri. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada pemain Indonesia yang salah dalam hal ini, enggak. Tapi secara kolektivitas untuk bertahan, skemanya itu gak jalan. Kalau saya melihat dari starting lineup, sepertinya, mungkin juga saya salah, sepertinya formasinya adalah 5-3-2. Dan itu pun gak salah, karena memang itulah kekuatan dari timnas kita, yaitu menumpuk pemain di belakang, kemudian harus bermain counter attack yang cepat. Tapi setelah unggul, saya tidak melihat para pemain kita tuh bisa memberikan passing-passing yang akurat. Antara bisa diintercept oleh pemain Zambia, atau juga terburu-buru memberikan passing sehingga passing itu gak nyampe ke rekan yang sudah mencari ruang. Dan sulit sekali bagi para pemain Timnas Indonesia U17 itu untuk mencari ruang, karena Zambia itu memang melakukan pressing tapi dengan man marking. Nah, kalau para pemain kita tuh mereka memang coba untuk ngepres tapi mereka blocking area.
Nah, blocking area ini juga tidak dilakukan dengan baik karena jarak di antara para pemain itu cukup lebar sehingga bisa umpan-umpan itu masuk ke ruang pertahanan kita, dan Zambia bisa mencetak gol yang indah itu. Saya melihat umpan diberikan dari tengah, diberikan ke sektor sayap mereka, masuk ke ruang pertahanan kita, kemudian ada pemain mereka yang memberikan umpan ke tengah. Nah, yang menjadi masalah bahwa para pemain Indonesia itu bukan melihat juga pergerakan dari para pemain Zambia tanpa bola, tapi terpaku atau terfokus kepada pemain Zambia yang menguasai bola. Nah, ini kesalahan utama dalam defending. Jadi kalau defending secara kolektif, bertahan secara kolektif itu, ya memang harus ada yang mengawasi pergerakan pemain yang menguasai bola. Tapi yang lain itu menutup ruang di dalam kotak penalti dan mengawasi gerak-gerik pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, yang tentu akan coba untuk menerima umpan dari pemain yang sedang menguasai bola. Ternyata pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola itu tidak dikawal ketat. Ya enak saja itu golnya untuk menyamakan kedudukan. Jadi dalam hal ini saya pikir gak bisa menyalahkan juga penjaga gawang Dava. Gak bisa. Karena para pemain bertahan ini tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan saya tidak ingin mengatakan satu atau dua pemain. Enggak, secara kolektif. Gak jalan ini skema defendingnya. Jadi mau main bertahan, tapi cara bertahannya ini tidak benar. Nah, jadi asumsi saya memang game plan-nya itu dari Novarento meminta para pemain pokoknya main agresif di belakang, menutup ruang dan press pemain Zambia yang masuk. Tapi pressingnya pun saya nggak lihat di lini pertahanan. Nah, gimana skemanya mau jalan? Tapi dalam hal lain saya juga tidak melihat ada plan B dari Nova Arianto di babak pertama untuk mencegah para pemain dari Zambia itu leluasa menguasai bola. Memang kita tahu kan nggak ada break ya, jadi sulit memberikan instruksi. Tapi mungkin sebelumnya itu tidak di-brief para pemain bahwa ya kalau memang terjadi situasi seperti itu, bahwa para pemain Zambia mendapatkan ruang, apa yang seharusnya dilakukan. Nah, bisa juga salah satu caranya adalah meminta pemain di depan juga untuk ikut ke tengah. Tapi saya melihat di tengah para pemainnya banyak, tapi di depan high pressing nggak efektif. Nah, kemudian Zambia bisa mencetak gol kedua ketika ada passing direbut di tengah kan, direbut. Kemarin pemain Zambia itu yang membawa bola itu tidak di-press, sehingga dia bisa syuting dan membawa timnya unggul dengan skor 2-1. Nah, kalau saya lihatnya sih, mungkin juga saya salah, setelah Zambia unggul dengan skor 2-1, tampak para pemain kita tuh mentalnya agak goyang. Kelihatan, itu kelihatan banget karena gak bisa melakukan yang namanya reorganisasi permainan. Seharusnya itu kalau 2-1 udah, ini harus reorganisasi. Jadi jangan sampai itu pertahanan itu terekspos sedemikian luas yang memungkinkan para pemain Zambia menciptakan banyak peluang. Dan di babak pertama tuh Zambia banyak sekali peluangnya. Dava juga melakukan banyak save yang bagus. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa para pemain kita ini mungkin tidak bermain tenang, mungkin demam panggung. Padahal kan sepengetahuan kita sebelumnya mereka sudah bermain juga di Piala Asia U17. Nah, seharusnya demam panggung ini tidak terjadi. Apalagi lawannya juga kan bukan Brazil atau juga Honduras yang nanti akan dilawan nanti kan, akan dihadapi setelah pertandingan melawan Zambia. Dan Zambia juga kalau kita katakan mereka lebih berpengalaman nggak bisa juga. Karena para pemain mereka juga, ya ini pertama kali mereka merasakan atmosfer di Piala Dunia. Jadi dalam hal ini mentality, itu yang saya katakan. Di konten preview juga mentality dari para pemain kita tuh harus kuat. Tapi saya ngelihat nih, sorry to say, kelihatan dari segi mental kurang kuat. Kenapa? Karena setelah 2-1 para pemain Zambia itu leluasa banget untuk menyerang. Sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol ketiga, skemanya juga sama kan. Menyerang dari sayap, kasih bola ke tengah, gak ada yang jaga. Padahal itu berkali-kali dilakukan oleh para pemain Zambia. Nah, tapi tidak bisa diantisipasi oleh para pemain kita. Babak kedua main, nah memang saya ditanyakan di liputan kira-kira bisa comeback gak? Nah, saya bilang bisa saja. Asalkan di 5 menit awal nih sudah mencetak gol lebih dulu. Dan mainnya gak jelek juga saya lihat di babak kedua. Karena tempo permainannya dinaikkan dan memang lebih banyak pemain yang terlibat dalam proses serangan Indonesia. Ini bagus menurut saya, cuman finishingnya seperti apa? Nah, finishing ini juga menjadi masalah ketika para pemain agak ragu-ragu untuk melepaskan shooting pada saat ada momen. Artinya dalam hal ini para pemain kita tuh sulit dalam decision making. Mereka justru tidak bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat. Nah, seharusnya jika mereka bisa lakukan itu, ya bukan berarti akan menang, tapi paling tidak bisa mencetak gol di babak kedua, kemudian juga menekan para pemain Zambia, mungkin juga nanti bisa menyamakan kedudukan. Tapi ada juga satu insiden yang kita melihat Evandra sepertinya di foul, tapi kemudian dicek dari monitor di pinggir lapangan, ternyata wasit menganggapnya diving. Padahal itu juga adalah
sebuah kesempatan untuk bisa mencetak gol, tapi saya pikir dalam hal ini yang paling penting bagi para pemain, mereka mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, tapi yang saya harapkan ya mereka bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Supaya nanti di pertandingan selanjutnya lawan Brazil, wah ini kan tim yang sangat tangguh ya Brazil ini ya. Apalagi mereka di first match itu bisa menang telak atas Honduras. Nah, jangan sampai nanti gak bisa mengimbangi skill-skill dari para pemain Brazil. Bukan berarti harus bermain kasar, enggak. Tapi kalau mau main compact football, compact itu artinya rapat. Nah, memang harus rapat, tapi saya melihat gak rapat. Nah, ini menjadi PR juga bagi Novarianto bagaimana memberikan pemahaman kepada para pemain bahwa kalau mau lakukan pressing, itu harus agresif tapi jangan kasar, tapi kemudian fokusnya ke bola. Jadi bola itu harus direbut atau bola itu harus dijauhkan dari ruang pertahanan. Itu yang sering dilakukan oleh para pemain Zambia. Tapi saya pikir yang paling penting kita bisa melihat bahwa fighting spirit dari para pemain kita bagus, cuma ya ini yang selalu saya katakan bahwa fighting spirit itu harus diimbangi dengan yang namanya kecerdasan. But it's okay. First match kita harapkan itu lawan Brazil. Ya, saya ingin melihat sih dari segi bentuk permainan ya. Yang penting bentuk permainan itu harus lebih baik daripada lawan Zambia ini. Yang saya melihat hanya di babak kedua kelihatan lah ada sedikit perubahan. Tapi lagi-lagi bola sering hilang di tengah, sering banyak salah passing. Itu yang harus diimprove oleh para pemain kita. Jadi jika itu tidak bisa diimprove, tentu itu yang akan menyulitkan diri mereka sendiri nanti di atas lapangan lawan Brazil. Dan pertandingan lawan Brazil nanti akan dimainkan pada hari Jumat mulai pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Seperti yang selalu saya katakan, kita dukung teman-teman Timnas Indonesia U17 dan kita harapkan bahwa para pemain bisa bermain efektif, bermain dengan cara yang benar dan tentunya mental harus kuat. Mereka sudah harus punya mental yang kuat mulai dari level ini, mulai dari level U17. Supaya nanti ketika mereka promosi ke level yang lebih tinggi, U20, U23 dan tentunya senior, mental mereka tuh sudah terbentuk. Jadi memang Piala Dunia U17 ini juga nanti akan diselenggarakan setiap tahun, mulai tahun ini, dan itu adalah hal yang sangat positif supaya para pemain kita juga kalau nanti Indonesia lolos lagi, bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, bermain di level dunia, ya walaupun usianya masih muda, berhadapan dengan tim-tim yang tangguh. Itu dulu diambil pengalamannya. Tapi dengan pengalaman itu yang kita harapkan, mereka bisa improve cara mereka bermain. Karena di level U17 ini mereka masih punya waktu untuk bisa mengembangkan bakat mereka. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.